Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya. Shalom Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih datang di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita tenangkan hati kita, kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri, Allah yang selalu menopang kami, Allah yang selalu memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melewati setiap hari dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk perlindungan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang pagi hari ini datang Tuhan, kami benar-benar merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan, mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kasih Kristus, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Hidupnya berkenan kepadanya.
benar boleh jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, karena Tuhan senantiasa menopang. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya di dalam firman Tuhanlah kita memperoleh kekuatan, kita mendapatkan sukacita hanya di dalam firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita siapkan setiap bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Menghibur
Inilah ucapan syukur bahwa Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau bukan cuma berkuasa, tetapi Engkau setia dengan janji-Mu dan Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur bahwa Engkau memelihara kami hari demi hari sampai 1 minggu ini lagi. Bahwa kami percaya hidup yang kami hidupi adalah anugerah. Engkau sangat baik. Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau menjagai kami dengan begitu teliti. Ada cukup makan, ada keluarga, ada tempat berteduh yang nyaman. Walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi Engkau menjanjikan penyertaan dan tidak akan meninggalkan kami. Ajar kami setia, ajar kami mendengar suara-Mu, ajar kami mengerti akan kehendak-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau mempunyai banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Inilah ucapan syukur Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, kami percaya bahwa kedatangan kami tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau. Sekalipun kami datang dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan mungkin membawa permasalahan kami yang begitu sukar dan berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami, dan di sini tempatnya kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala sembah, puji, hormat, syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya Engkau yang berbicara. Kami mau duduk diam, membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau mengasihi kami? Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan, firman yang memulihkan, dan firman yang memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu senang rasanya karena kita bisa bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kita seiman walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kita tahu Tuhan menjangkau bukan cuma sampai di rumah, tapi sampai ke dasar hati kita. Itulah Allah yang Maha Tahu, itulah Allah yang paling mengasihi kita. Memang keadaan tidak selalu baik, memang apapun bisa saja terjadi. Tetapi hari ini ya justru kita dihadapkan dengan suatu pertanyaan, bisakah kita tetap diberkati dalam keadaan seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudara, sebelumnya tentunya saya selalu berkata, jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, hindari berkerumun gitu ya. Oke? Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Karena hari demi hari itu banyak yang bertanya, apakah atau kapankah bisa kembali lagi seperti sedia kala? Apakah bisa lebih baik? Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kaget loh. Firman Tuhan tidak berkata begitu. Bahkan dikatakan akan menjadi lebih sulit, akan menjadi lebih susah. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang tetap diberkati dalam keadaan seperti sekarang ini? Nah, kita belajar dari Rasul Paulus dan kita akan baca beberapa ayat dalam Efesus demikian. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah baca lumayannya banyak juga ayatnya, tetapi itu semua padat, bergizi, dan penuh dengan nasihat serta cara untuk kita selalu diberkati, atau kita jadikan ini adalah pola hidup orang yang diberkati. Oke? Ayo kita bersama-sama merenungkan ya. Hal yang pertama ketika dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pola kehidupan orang yang diberkati. Hal yang pertama kata Rasul Paulus, bangun dari tidur, ya, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya. Itu 3 hal penting, 3 hal pokok yang tidak bersambungan, karena satu baris disambung dengan kata dan. Jadi bangunlah dari tidur, artinya orang yang diberkati, orang yang sukses, itu bukan orang yang tidur dalam tanda kutip. Dia itu bangun, dia itu bergerak, dia itu siap untuk melakukan. Dan dikatakan bangkit dari antara orang mati. Tentunya ini adalah kematian-kematian yang disebut kematian rohani, kematian kreativitas, kematian ide. Artinya orang yang putus asa itu bagaikan orang yang mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang gagal berkali-kali? Kalau nggak percaya tanyain deh. Jadi ketika dia gagal, dia bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, dan akhirnya dia menjadi sukses. Jadi perusahaan juga begitu. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang pernah berkali-kali gagal. Nah, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Iya Pak Pendeta, saya juga berapa kali saya merasa gagal. Saya merasa hilang pengharapan karena keadaan begitu sulit. Justru itu kata Rasul Paulus, ya, pola hidup orang yang diberkati. Kalau kita mau diberkati, kita kalahkan itu tantangan. Yang pertama kita bangun, yang kedua kita bangkit, jangan mati. Ya, itu sebabnya kita harus bangkit. Dan lalu dikatakan Kristus akan bercahaya atasmu. Artinya kekuatan Allah itu akan ada bersama dengan kita ketika kita bangkit, ketika kita bangun. Kalau kitanya cuma diem, kitanya cuma tidur, bagaimana Allah mau bekerja bersama dengan kita? Oke, ya. Kita renungkan hal yang pertama, ternyata itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apalagi berikutnya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang harib, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waduh, jelas ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu yang berjalan itu adalah waktu yang sudah lewat dan tidak bisa diulang lagi. Jadi hari ini adalah waktu hari ini. Yang lalu, waktu yang lalu tidak bisa diulang lagi. Itu sebabnya katanya gunakan waktu dengan bijaksana, dengan arif. Kalau ada waktunya istirahat, ya istirahatlah. Kalau ada waktunya liburan, ya liburanlah, nikmati bagaimana Tuhan memberikan kita liburan. Barangkali melihat pemandangan-pemandangan ciptaan Tuhan, begitu bukan? Ya piknik lah gitu ya. Tapi ingat loh,
Prokesnya mesti dijaga ya, prokesnya. Nah itu dia, jadi waktu gunakan. Ada waktunya beribadah seperti hari ini, ya kita gunakan waktunya. Karena kan semuanya sudah terjadwal, bukan? Nah jadi kata Rasul Paulus, gunakan waktu dengan bijaksana. Kalau waktunya bekerja, lalu kita tidur? Tentu tidak. Kalau waktunya bekerja, kita juga bekerja. Bapak Ibu saudara saya pun pribadi bekerja. Jadi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita bisa kerjakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya bekerja, kita juga bekerja. Nah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika keberhasilan itu sampai pada kita, pemazmur bilang, agar kami bisa menghitung hari-hari. Artinya hari ini berkat, hari besok, oh ternyata aku menikmati juga. Hari kemarin, oh ternyata dalam hari-hariku bersama dengan Tuhan, walaupun aku juga seringkali merasa lelah, tapi Tuhan beri kekuatan. Pemazmur bilang dalam Mazmur pasal yang ke-90, Tuhan, nggak usah kita baca ya, katanya Tuhan ajar aku agar aku memperoleh hati yang bijaksana, agar aku bisa menghitung hari-hariku, agar aku bisa melihat anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam bisnisku, dalam kesehatanku juga, dan dalam banyak hal. Kita lihat dan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu dalam kendalinya, dalam kendali tangan yang kuat, tangan Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oke, waduh luar biasa ya. Jadi itu beberapa ciri kehidupan orang yang berhasil, orang yang diberkati. Rasul Paulus seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi, apalagi dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur dan puji-pujian, bernyanyi dan seterusnya. Nah ini juga penting banget nih. Kata Rasul Paulus, ciri-ciri orang diberkati itu memiliki pola hidup orang kudus. Dari caranya bicara, dari caranya berkata-kata, puji-pujiannya, istilah katanya hidupnya itu berubah. Mungkin dulu kalau ngomong itu ya kagak berhenti begitu ya. Kalau sekarang lebih pendiam begitu ya. Mungkin dulu pemarah, emosional ya, kalau tersinggung marah, langsung orangnya di judgment, kenapa kau gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah, sekarang udah berubah jadi lembut gitu ya. Dulu hatinya keras kayak batu ya. Lebih keras dari batu, lebih keras dari betonnya. Tetapi sekarang udah berubah. Hatinya jadi lembut, ya murah hati, penuh dengan belas kasihan, berubah. Apalagi coba, mungkin dulu pendendam. Ada di sini yang pendendam. Waduh, aku sakit hati sama dia. Sampai kapanpun tidak akan kumaafkan. Waduh, bagaimana nanti di sorga kalau masih ada dendam? Nah, mungkin dulu pendendam, sekarang udah berubah. Ya, aku sudah mengampuni dia. Aku sudah memaafkan dia. Kenapa? Karena Yesus juga sudah mengampuni aku. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Udahlah, terserah dia. Kalau dulu marah karena orang lain, kalau sekarang tidak. Cara berpikirnya sudah berubah. Sekarang berkatanya begini, mungkin biar aja deh. Mungkin dia itu lagi stres, mungkin dia itu lagi kesel tuh. Ya udah biar aja,
kita maklumi saja. Nah itu artinya berubah. Jadi yang ketiga, ciri-ciri orang yang diberkati, ciri-ciri orang yang sukses adalah hidupnya berubah, cara bicaranya, hatinya penuh dengan mazmur, penuh dengan puji-pujian gitu ya. Lagunya yang senang-senang aja, lagu-lagu untuk ucapan syukur toh. Nah seperti itu, jangan lagu yang patah hati, lagu yang sedih. Anak-anak muda nih biasanya ya, anak-anak muda kalau 2 hari tidak dihubungi sama bebeknya, sama yayangnya udah murung dia, ya udah nggak mau mandi gitu ya. Oh enggak, di sini nggak ada, ya di sini udah kuat semua, udah paham semua. Oke, apalagi yang dikatakan? Kita mau baca Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ini juga perlu ya. Roma pasal 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita baca dalam Roma itu dikatakan seperti Kristus bangkit. Nah, demikian juga kita yang tadi kita ceritakan itu ya. Jadi yang lama itu seperti kita udah kubur, lalu kita berubah dalam hidup yang baru, hidup dalam kemuliaan yang seperti tadi kita bicarakan, cara berpikir, cara berkata-kata, apa yang ada di hati, itu semuanya adalah baru. Seperti reborn gitu ya, reborn, seperti lahir. Memang tubuhnya sih yang ini juga, tetapi semuanya dalam cara-cara berpikir, cara hidupnya baru. Wih, luar biasa, aku kasih jempol. Itu cirinya. Kalau lihat seperti itu, wah itu sudah berubah. Orang juga akan melihat hidup kita. Kok dia udah berubah ya? Dulu enggak begitu loh, aku kenal. Sekarang udah berubah, kelihatan gitu ya. Kelihatan, nah itu dia cirinya, berarti engkau adalah seorang yang diberkati, seorang yang sukses. Bukan berarti enggak ada masalah. Masalah itu tetap ada, tetapi kita tidak hanyut oleh masalah. Kita tidak tertindas oleh masalah, tetapi justru kita di atas masalah. Kita bisa kendalikan, kita bisa kuasai masalah, dan kita tetap berjalan dalam kekuatan Allah. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita renungkan bersama-sama. Jadi kemudian dikatakan ucapkan syukur. Ucapkan syukur dalam segala hal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Ya, ini juga cirinya juga loh Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau lagi sehat, kalau lagi banyak rezeki, ya, kalau semua lagi baik, rumah lagi tentram, wah suami lagi banyak rezekinya gitu ya. Ya itu mah gampang. Ya terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau baik keluargaku. Tapi dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa. Artinya ciri orang yang berhasil, ciri orang yang sukses dalam keadaan apapun, dia itu bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang tidak baik menurut dia. Tapi dia percaya tidak baik menurut aku, pasti baik menurut Allah. Walaupun saat ini aku belum melihat, tapi aku percaya bahwa Allah itu pasti berikan yang terbaik. Dia itu bagaikan Bapa kepada kita anaknya. Tidak mungkin dia memberikan yang jahat. Dia pasti memberikan yang terbaik. Kita baca dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Betul toh? Nah, jadi orang yang berhasil, dia bisa mengucap syukur dalam segala hal karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Karena dia tahu kepada siapa dia bisa mengucap syukur. Allah itu kepada jemaatnya, dia bagaikan mempelai pria kepada mempelai wanita. Seperti keluarga toh, seorang suami dia itu akan menjaga istrinya dengan baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau engkau punya barang berharga, ya apakah kau taruh sembarangan begitu? Biarin aja hilang nggak apa-apa, biar aja kotor. Tentu tidak, bukan? Kau akan jaga baik-baik, engkau akan rawat baik-baik. Nah seperti itu, ya seperti suami menjaga istrinya, menjaga keluarganya, dalam suatu keluarga sampai istrinya itu nyaman, sampai anak-anak juga bisa berkumpul dengan nyaman. Nah begitu juga Tuhan terhadap kita, Dia akan menjaga, dan kita tahu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, karena Dia itu yang peduli kepada kita. Itu sebabnya dikatakan mereka orang yang berhasil, kita yang berhasil adalah kita yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke? Ayo terakhir, sekarang yang terakhir, apa yang dikatakan terakhir? Dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan, dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, susah loh, susah. Kita ketemu orang, kita disuruh merendah, sorry ya, emangnya siapa lo, siapa gue, gitu ya. Oh tapi enggak begitu, ya. Firman berkata kita lebih baik rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder, tahu minder ya? Minder gitu ya, aku sih ya cuman gini, minder gitu ya. Bukan, tapi kita rendah hati. Mungkin engkau adalah pemimpin di perusahaanmu, mungkin engkau adalah manajer-manajer dalam kedudukan yang penting-penting, atau mungkin engkau adalah owner di dalam tokomu yang besar itu yang diberkati. Tetapi di hadapan Tuhan kita datang dengan segala kerendahan hati, karena Dia yang memelihara kita, Dia yang ngurusin nyawa kita, kesehatan kita, rezeki kita, juga kepada saudara-saudara kita. Nah kalau kita bisa rendah hati terhadap saudara-saudara kita, apalagi kita harus rendah hati juga kepada Tuhan. Terakhir kita akan baca satu ayat yang tadi dalam 1 Petrus pasal 5, sekarang ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara, aduh luar biasa nih. Firman Tuhan bilang gini, rendahkan dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Nanti Tuhan akan yang mengangkat engkau pada waktunya. Bisa nangkep ya? Iya. Kalau Tuhan yang ngangkat, ya itu enggak tanggung-tanggung. Kalau Tuhan yang ngangkat, tidak ada yang bisa nurunin. Kalau Tuhan yang berkati, tidak ada yang bisa mencuri berkat itu. Kalau Tuhan yang sembuhkan, jadilah sembuh. Itu karena Tuhan itu maha kuasa. Banyak contohnya bagaimana Tuhan angkat Daud, seorang biasa, seorang yang bahkan enggak dianggap, sama saudaranya juga enggak dianggap. Mana lagi anakmu? Ya udah katanya, ada sih satu capek lagi menggembalakan kambing. Enggak dianggap dia, tapi Tuhan bisa angkat dia menjadi raja. Artinya
Tuhan yang mengangkat, meninggikan. Lebih baik kita ditinggikan oleh Tuhan, bukan? Kalau manusia yang tinggikan kita, itu kita bisa digojlok-gojlok, bisa dijatuhkan, ya, bisa dijebak, bisa macam-macamin lah. Pokoknya kita bisa jatuh. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Dan dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam Tuhan. Jadi kita minta Tuhan yang angkat kita ketika kita bisa merendahkan diri kita kepada sesama kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, kita lepaskan atribut kita. Siapa kita? Apakah kita seorang pengusaha sukses? Apakah kita seorang pebisnis? Apakah banker sekalian? Ataupun kita hanya seorang ibu rumah tangga pun, atau seorang mahasiswa pun, ketika kita datang, kita lepaskan atribut kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita bilang, Tuhan, taruh belas kasihanmu kepadaku. Apa yang ingin kau lakukan, engkau lakukan kepadaku. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Dan Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Oke? Jadi hari ini kita sudah bersama-sama belajar, merenungkan bagaimana Tuhan melakukan itu kepada kita. Dan ini adalah, saya mau katakan, inilah adalah pola hidup orang yang diberkati. Walaupun keadaan mungkin tidak memungkinkan, kita harus percaya, bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar. Dia itu Allah. Justru apapun yang terjadi, itu merupakan jembatan, merupakan sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaannya. Biar kiranya kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam bisnis kita, ada dalam turun-temurun keluarga kita, sampai kita bisa melihat anak-anak dari anak-anak kita tumbuh dewasa dan kita lihat kemuliaan Tuhan. Oke, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan bagaimana Engkau menjelaskan, memberikan jalan, bahkan memberikan pencerahan untuk kami selalu kuat. Dan apapun yang harus kami kerjakan, kami lakukan, Engkau memberikan pengarahan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, atau mungkin selama ini kami kurang paham. Tetapi mulai hari ini Tuhan, melalui nasihat dari Rasul Paulus, biar kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih buat hari ini, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berkata-kata kepada kami secara pribadi, karena Engkau yang tahu dan mengenal kami. Demikian juga hari ini, kami mau berdoa buat seluruh keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Bahkan sampai di luar Indonesia sana, mereka menerima kuasa, mereka menerima berkat daripada Engkau, karena Engkau Allah yang sama, yang juga mengasihi kami dan saudara-saudara kami. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, Tuhan Kau berkati Tuhan. Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi, sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Mereka juga yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Di dalam pekerjaan yang Engkau memberkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Demikian juga jagai ketika mereka dalam perjalanankah, atau jagai juga dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan yang cocok bagi mereka. Demikian juga Tuhan berkati anak-anak, mantu sampai cucu-cucu mereka. Berikan kesehatan,
berikan umur panjang. Dan kami mengucap syukur buat hari ini, buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan kami bisa bersama-sama beribadah, tetapi Engkau sendiri yang ingin memberkati kami. Kami terima dengan ucapan syukur dan kembalikan kami minggu berikutnya. Seperti hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama menikmati berkat dan anugerah-Mu. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia